People Journey tahun ini, Ayub ini transformasinya sangat cepat sekali ya. Jadi 2018 itu penurunan berat badannya hampir 20 kilo ya Ayub ya. Ya, 20 kilo dan juga secara shaping ya, shaping badannya tuh sangat berhasil gitu kalau menurut saya, menurut teman-teman juga gitu. Dan sekarang dari 2018 ke 2020 itu masih konsisten gitu, yang benar-benar harus teman-teman notice ya, di teman-teman People Journey ini harus notice bahwa Ayub ini masih konsisten. Banyak nih ya, terutama saya juga sih, tahun kemarin turun 5 kilo. Nah sekarang COVID-19 ini naik 3 kilo gitu ya. Jadi ini pengalaman juga ke diri saya ya. Jadi ada kenaikan berat badan dan saya rasa saya harus berkonsultasi ya, dan juga mungkin bermanfaat juga bagi people journey di rumah nih, ketika nanti mau olahraga di rumah itu menu yang tepat itu seperti apa. Cuman kita harus tahu dulu nih, Ayub ini mulai olahraga tuh sejak kapan sih secara rutin, bisa diceritain nggak Ayub? jadi awal mulai olahraga rutin itu bulan Februari tahun 2018, Jun. Itu titik awalnya. Pertama kali latihan ya. Um, Pertama kali latihan bulan Februari itu, gue diajakin sama temen gue nih, si Pasya. Waktu itu dia lagi kerja di Gorontalo. Nah, si Pasya ini kan geologis juga nih, sama kayak gue kan. Ya, ya. Dia lagi datang ke Gorontalo, dinas di Gorontalo selama 3 bulan. Habis itu diajakin gue kan ke lapangan. Jadi kebetulan di lapangan itu ada pull up bar. Jadi di situ gue diajarin gimana caranya pull up. Waktu itu gue nggak bisa pull up, Jun, sama sekali, Jun. Walaupun naik satu pull up aja nggak bisa gitu, cuma bisa ngegantung doang tuh. Pull up itu kan butuh otot back yang apa ya, kuat lah buat bisa ngangkat berat badan ke atas. Nah, waktu itu berat badan gue masih 85 kilo, itu wajar lah, dan gak aktif ya. Jadi akhirnya nggak bisa pull up sama sekali. Waktu itu diajarin sama si Pasya buat pull up. Udah akhirnya tertarik, kayaknya awal-awalnya itu gue kayak challenge-nya biar bisa pull up dulu nih, ya kan. Akhirnya mulai rutin latihan, sama dipicu oleh kondisi almarhum nyokap gue waktu itu, Jun, waktu beliau masih hidup. Itu kan 3 bulan sebelumnya beliau divonis kanker, langsung stadium 4 kan. Akhirnya waktu itu gue mikir, nyokap gue nih kena kanker, terus kakek gue juga meninggalnya karena ini ya, kakek gue meninggalnya karena diabetes, nenek gue karena kanker lambung. Jadi akhirnya kayaknya ke semua komplikasi penyakit yang diderita oleh keluarga gue, riwayat keluarga gue itu kayak memicu gue buat merubah pola hidup gitu, John. Nah, tapi emang titik pemicu terberatnya ya biar gue fit aja gitu. Akhirnya udah mulai tuh, Jun, rutin dari tahun 2018 bulan Februari. Sebenarnya waktu awal-awal, Jun, ya, gue ngerasain apa yang semua orang rasakan lah, merasa jenuh gitu ya. Intinya terutama 2 bulan pertama, Jun. Itu kayak banyak up and downs-nya gitulah, kayak seminggu pertama aku ngerasa ini kayak susah banget kan, untuk memulai itu pasti susah kan. Kayak ngerasa, aduh, gue harus kayak gini terus nih. Tapi kok berat badan gak turun-turun ya gitu. Apalagi sebulan pertama tuh belum ada hasil, Jun, sama sekali, Jun. Terus pull up juga nggak ada progres, baru bisa pull up itu di bulan ketiga. Kayak gitu. Jadi emang ngerasain berat banget. Tapi akhirnya setelah konsisten terus, Jun, gak mikirin progres ya, konsisten terus dulu, sampai akhirnya di bulan ke-6 itu turun drastis. Bulan kelima, bulan ke-6 itu mulai turun drastis. Itu yang bikin progres ya. Intinya kan itu progres, itulah yang bikin motivasi lagi, Jun, gitu. Jadi Sebenarnya kayak gitu. Baru kerasa banget, betul. Jadi, Jun, ya, kalau sebelum gue mulai ini kan dulu sempet denger podcast ya, tentang motivasi sama disiplin. Itu sebenarnya mana yang lebih dulu sih? Pertanyaan orang kan seperti itu ya. Mana sih sebenarnya yang harus didahulukan ketika kita mau melakukan sebuah perubahan? Jadi gue waktu awal-awal dapat value dari podcast itu yang bilang kalau sebenarnya untuk memulai sebuah perubahan itu nggak harus nyari motivasi dulu. Jangan kita nunggu motivasi baru kita mulai gitu. Karena motivasi itu nggak akan datang, men. Jadi yang penting adalah kita disiplin dulu, konsisten dulu. Setelah kita disiplin, cepat atau lambat progres pasti akan datang.
progres. Intinya disiplin aja ya. Jadi Iya. mungkin itu jadi value Ayub ya dalam melaksanakan olahraga ini ya selama kurang lebih hampir 3 tahun ya konsisten ya 2018, 2019 dan 2020 ini terus konsisten. Eh, Salah satu value-nya adalah disiplin rekan-rekan. Jadi eh, itu yang perlu kita note ya. Nah kadang ini sih kita kan naik turun ya tadi ada note naik turun. Nah itu gimana sih Yub? Motivasinya tadi motivasi awal sudah dijelaskan sama Ayub ya. Jadi untuk motivasi seterusnya itu apa sih? Yang misalkan nih contoh pada saat kalau misalkan gua kemarin pas mau nikah gitu ya, wah gua mau nurunin berat badan gitu ya. Iya, Nah itu jadi motivasi gua kan selama misalkan 6 bulan ya untuk menurunkan berat badan gitu contoh. Nah kira-kira untuk long termnya itu apa sih? Kan itu udah kalau udah nikah, nah gua jadi udah kehilangan motivasi gitu yuk. betul. Nah tapi kan apa ya yang harus ada titik baliknya ketika kita mau berolahraga lagi terus menerus gitu. Jadi Seperti gua mau ngelanjutin yang tadi dulu Jun. boleh. Setelah kita disiplin ya kan, ntar kan pasti suatu saat akan muncul progres nih. Terlepas dari cepat atau lambat, terlepas dari progresnya itu dalam berat badannya jadi turun, atau kita ngerasa lebih fit, atau pas ngaca, oh kayaknya apa ya lemak gue berkurang nih gitu, masa otot gue meningkat, atau kayak mood naik aja gitu kan, mood jadi happy terus, itu kan merupakan progres juga ya. Ya. Nah setelah progres itu keluar, akhirnya progres itulah yang menjadikan yang akan menumbuhkan motivasi lagi Jun, gitu. Jadi motivasi yang muncul setelah ngerasain kita ada progres itu menurut gue yang bikin kekal gitu. Itu yang bikin motivasi itu beda dari motivasi yang datang dari luar. Kalau kita dengerin orang ngomong gitu, kayak misalnya dengerin gue ngomong nih Jun ya, orang kan termotivasi ya, tapi itu fana Jun karena orang belum bisa ngebuktiin sendiri gitu. Apa ya, yang bikin gue konsisten bisa sampai sekarang Jun menurut gue ya, karena apa yang gue lakukan itu sudah menjadi habit Jun. Ketika suatu perubahan itu sudah menjadi habit, menurut gue sih kita sudah tidak menganggap hal itu sebagai sebuah perubahan. Gitu. Kita menganggap bahwa hal itu adalah sebuah kebiasaan yang tiap hari harus gue lakukan. Kalau gue nggak ngelakuin itu, kayak ngerasa ada yang kurang aja, John. Gitu. Jadi kayak sekarang nih, kalau misalkan gue nggak olahraga 3 hari aja atau 4 hari, kayak ngerasanya ada yang kurang, John. Gitu. Ditambah lagi, olahraga itu kan sebenarnya mengeluarkan hormon endorfin ya. Kalau teman-teman nggak tahu, hormon endorfin adalah hormon yang dikeluarkan oleh otak kita untuk menimbulkan rasa senang, John. Itulah yang menyebabkan kita setelah kita olahraga, itu bawaannya happy. Nah, itu hormon itu nggak kita dapatkan di awal-awal latihan, enggak. Ketika kita baru mulai latihan, mungkin kita nggak ngerasain, John, gitu. Karena ada fase tertentu pas kita olahraga, di mana ketika kita sudah memompa jantung ya, dengan skala tertentu, sampai akhirnya hormon tersebut keluar gitu. Jadi biasanya orang dapatkan setelah konsisten berbulan-bulan olahraga, baru hormon itu secara reguler dikeluarkan oleh otak yang bikin happy, John. Itu jadi kayak apa ya, hormon yang sama ketika orang ngerokok gitu ya. Itu kan mengeluarkan hormon endorfin juga seperti itu. Ya. Cuman gini, mungkin ini juga nanti rekan-rekan banyak yang merasakan sih. Ketika kita sudah rutin berolahraga, nah kita ini merasa, wah aman nih kita udah olahraga. Nah maka asupan makanan, nah kadang tidak terkontrol yuk. Nah apakah ada pengaruh nggak sih? Kira-kira ya, maksudnya bisa dijelasin juga nanti. Pola makan kita itu berpengaruh banget nggak sih sama bentuk tubuh? Pola makanan itu ngaruh dan tidak bisa dilepaskan dari olahraga. Gitu. Apa ya? Karena makanan itu kan mengandung berbagai jenis nutrisi ya, yang dibutuhkan oleh tubuh untuk metabolisme gitu. Seperti misalkan tubuh kita mau membangun massa otot nih, John, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Itu kan butuh asam amino dari protein, ya kan? Dan protein itu hanya bisa kita dapatkan dari sumber-sumber protein makanan gitu. Jadi kalau misalkan pola makanan kita tidak memiliki kandungan protein yang cukup, intinya kita nggak bisa recovery jaringan tubuh yang rusak gitu setelah olahraga, jaringan otot yang rusak setelah olahraga. Jadi itu menurut gue ngaruh banget. Pola makan itu ngaruh banget. Misalnya nih orang pengen turun berat badan, Jun ya, itu kan secara sains gitu ya, kita harus berada di kalori defisit. Intinya yang kita makan itu harus kalorinya lebih rendah dibandingkan yang kita bakar. Ini bener juga nggak sih, ada kemarin sih ada teman juga yang bilang bahwa kalau mau turun berat badan mas sebenarnya nggak usah olahraga, tapi pola makannya dulu nih yang dibenerin. Nah itu bener nggak sih? Bisa juga, betul, bisa juga.
Makanya banyak orang yang nggak olahraga cuma ngejaga diet doang ya, tapi berat badannya bisa turun. Ya emang bisa gitu. Kembali lagi kan ke tadi kan, kita tinggal nahan-nahan makan aja, ngurang-ngurangin makan terus ya kan. Nah tapi emang kalau kita cuma nahan makan doang, tersiksa Jun gitu. Iya, Karena iya. apa? Karena kalau kita olahraga, kita tuh nambah 30%, hampir 30% kalori yang kita bakar Jun Wah, iya, iya. gitu. Jadi itu kan lumayan ya. Hmm. Kalau misalnya kita nggak olahraga, misalkan kita makan sehari em, 2 kali misalkan ya, biar turun berat badan. Nah, kalau kita olahraga mungkin bisa jadi 3 kali makan gitu, dan berat badan tetap turun gitu. Jadi kayak, Mantap. nah jadi kayak apa ya yang bikin orang sustain itu biasanya nggak cuma diet doang Jun, biasanya dibarengi dengan olahraga juga, Olahraga ya. biar dia nggak ngerasa tersiksa Jun. Karena makan doang itu tersiksa banget kalau kita nggak olahraga ya. Karena tadi hormon yang bikin senengnya mungkin nggak keluar gitu ya. Betul, nggak keluar juga kan gitu. Makanya. Gitu. Nah tadi ada selentingan nih, science ya. Biar rekan-rekan tahu nih, saya juga lihat Instagramnya Ayub tuh ada story feed-nya ya terkait dengan science. Nah ini bisa diceritain nggak apakah selama di tahun 2018 itu memulai olahraga itu apakah mempraktekkan ilmu sains itu? Nah referensi dari mana? Sama apa ada nggak sih dampak yang signifikan pada saat menerapkan ya ilmu sains itu gitu terhadap olahraganya Ayub gitu? Ya, ya, ya. Sebenarnya dalam semua hal ya Jun ya, jika kita pengen ngelakuin semua hal, itu pasti kita butuh butuh ilmu dasar untuk melakukan hal tersebut. Kita mau benerin laptop yang rusak ya kan. Kita harus enggaknya buka YouTube, kita pilih tutorial cara benerin laptop gitu. Atau cara buka back cover laptop misalkan. Ya kan? Kita tonton, kita pelajari, kita cari tahu kira-kira obeng jenis apa yang tepat buat ngebuka murnya. Habis itu bisa kita perbaiki kalau misalkan kita kita tahu ya caranya, belajar dari YouTube tersebut. Nah, itu yang gue lakuin awal-awal Jun. Sebenarnya gue lakuin adalah gue invest waktu ya. Nggak lama kok, cuma 1 minggu lah. 1 minggu kira-kira, kurang lebih. Batas ngulik kira-kira prinsip dasar buat nurunin berat badan itu apa sih? Oke. Kalau di gue ngelihatnya kalau di jurnal sendiri ya, gue paling sering lihatnya itu NHS, Jun. NHS.uk. Itu kayak instansi kesehatan di Inggris ya, di Great Britain. Itu referensinya lengkap banget secara secara kredibilitas juga menurut gua itu lumayan terjamin karena itu merupakan hasil riset dari profesor-profesor, orang yang meneliti di kampus-kampus itu di-compile sama mereka, dimasukkan dalam uh, satu website tersebut. Tapi itu bahasa Inggris sih. Kalau misalkan dari YouTube di Indonesia ya, itu banyak banget referensi yang kita bisa pelajari dari Brody Balo misalkan, Brody Balo Fitness, terus ada ZM Fitness, si Zia Maulana, itu bikin sering ngebahas juga nih mengenai diet dan fitness gitu. Oke, thank you banget Yuk untuk intronya ya. Jadi teman-teman udah tahu tadi dari value-nya maupun dari sainsnya udah dapat dari Ayub. Nah terus selama pandemik ini Yuk, nah ini bagian intinya ya. Jadi selama pandemik ini kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan nih olahraga minimal dari Ayubnya dulu nih kira-kira mereferensikan olahraga yang seperti apa sih polanya gitu ya. Bisa diceritain nggak Yub selama pandemik ini kira-kira olahraga yang baik dan benar apa sih menurut versinya Ayub? Terima kasih. Ya. Dan 3 bulan belakangan ini kan gue stay di rumah ya. 3 bulan belakangan ini stay di rumah dan itu nggak ke gym sama sekali, cuma latihan di rumah aja dengan menggunakan dumbbell, jadi minim alat, cuma dumbbell doang, atau bahkan nggak pakai dumbbell sama sekali. Lebih sering sih nggak pakai dumbbell sama sekali ya, cuma bodyweight workout. Dan itu gue pengen menghimbau buat teman-teman semua kalau sebenarnya kita fitness itu nggak identik dengan gym. Itu yang pengen gue koreksi ya. Fitness itu nggak melulu tentang gym, nggak melulu tentang barbell, nggak melulu tentang bench press atau deadlift atau barbell squat. Fitness itu menurut gue harus bersifat inklusif, Jun. Bisa dilakukan oleh semua orang. Ketika orang mau ngantor nih, eksekutif muda misalkan nggak punya waktu buat fitness, ya dia pasti bisa
bisa menyisihkan sebagian waktunya 10 menit buat olahraga di rumah gitu. Apalagi semua sekarang kita kena pukul rata ya, kita harus olahraga di rumah gitu, exercise at home. Jadi yang bisa gue sarankan buat teman-teman adalah high intensity interval training. Jadi atau disingkat HIIT ya. HIIT ini kalau misalkan kalian googling, cari artikelnya di internet, ini efektif banget buat ngebakar lemak, John, atau buat nurunin berat badan gitu. Bahkan ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa 10 menit HIIT workout ini, HIIT exercise ini bisa sama efisiensinya dengan 30 menit kardio gitu. Kardio steady state ya, jogging ya. Jogging. Nah, jogging. Joggingnya kita sebut dengan steady state cardio karena intensitasnya sama, John. Kita jogging pace-nya 5 misalkan ya, 5 atau 6 itu kan sama terus ya dari awal sampai akhir kan nggak naik nggak turun gitu ya. Nah, kalau high intensity interval training ini bisa terdiri dari 6 sampai 7 gerakan, John, di rumah. Bisa kalian mulai dengan jumping jack, habis itu squat jump dan lain-lain, banyak menunya di Google. Kalian gabungkan gerakan pertama sampai gerakan ketujuh tadi dalam satu set gitu. Jadi setelah beres gerakan pertama itu tanpa istirahat langsung masuk ke gerakan kedua, John. Habis itu langsung masuk ke gerakan ketiga sampai gerakan ketujuh udah beres, baru kita istirahat selama 30 detik gitu. Nah, terus lakukan tadi siklus tadi sebanyak 4 sampai 5 kali, John. Ada rule of thumb buat makanan nggak, Yuk? Kira-kira lu bisa nyaranin gitu, nggak boleh makan apa, sama disaranin makan apa gitu, pagi, siang, malamnya. Bisa di-share nggak? Oke. Untuk makanan ya, Jen ya. Ini menarik banget. Paling gampangnya ya, Jen, kita ngomongin piring ya. Kita ngomongin piring. Iya. Kita ngomongin piring, itu kan berbentuk lingkaran. Kita anggap keseluruhan piring itu 100%, Jon, ya kan? Ya. Pola makan gue itu terdiri dari 40% itu harus berisi sayur, Jon, atau buah. Jadi intinya 40% dari piring tersebut berisi serat kayak gitu. Jadi gue memang mewajibkan tiap hari asumsi makanan gue itu 40% dari serat. Karena apa? Karena ini menjaga agar tubuh kita tetap kenyang dalam jangka waktu lama, John. Jadi serat itu kan adalah makanan yang volumenya besar, ya kan? Volumenya besar, tapi kalorinya kecil, John. Itulah yang bikin dia bertahan lama di dalam perut. Terus kan dia menjaga pencernaan kita juga ya. Ya gitu, menjaga pencernaan. Jadi untuk tujuan sehat itu menurut gua tepat banget buat kita memaintain serat. Habis itu 40% sisanya itu protein, John. Bisa kita pilih dari dada ayam ya kan, atau tahu tempe, atau ikan, atau daging-dagingan, atau semua makanan laut itu semua mengandung protein. Tinggal kita pilih, banyak sumbernya di Google, sumber protein yang sehat ya kan. Intinya kita ngurangin protein yang digoreng sih, John. Digoreng terlalu lama gitu. Dengan menggunakan kolam minyak, apalagi ya, misalkan kita tahu kan kolam minyak tuh yang kita misalkan ke tempat nasi uduk, itu kan mereka loyangnya gede, habis itu minyaknya bagai kolam ya kan, ayamnya dicemplungin ke situ dari siang sampai malam, minyaknya nggak diganti, John. Nah, itu sebenarnya yang merubah minyak tersebut jadi trans fat, jadi minyak yang nggak sehat, intinya kayak gitu. 40% protein, 20% sisanya baru starchy carbs. Starchy carbs itu adalah karbohidrat yang kita sebut sebagai nasi, atau kentang, atau jagung, umbi-umbian. Nah, itu termasuk dalam 20% gitu. Jadi 40% serat, 40% protein, 20% karbo yang biasa kita makan seperti nasi. Gitu. Jadi kebanyakan orang kebalikannya, John. 80% nasi, ya kan? 80% nasi, 20% protein, lauk pauk, terus nggak ada serat, nggak pakai sayur. Aduh, itu kacau banget. Jadi itu yang bikin kenapa kalorinya bisa berlipat-lipat, John, kayak gitu. Terus kalau pantangan apa nih, Yuk? Kira-kira pantangan? Pantangan ya? Sebenarnya pantangan orang nggak ada, John. Nggak ada yang orang hilangin sama sekali ya. Nggak ada yang orang hilangin sama sekali. Cuma orang mengurangi aja. Yang tadinya biasa tiap hari dulu kan sebelum memulai gitu. Tiap makan, itu pasti harus makan minumnya es teh manis. Nah, itu sekarang gue udah ngurangin banget, John. Gue ganti dengan air putih gitu. Karena udah dapat menunya ya dari Ayub.
Nah sekarang menu olahraganya nih yuk. Menu olahraga misalkan 7 hari ataupun seminggu bisa dikasih tips nggak? Olahraga yang baik dan benar versi Ayub selama 1 minggu, nanti bisa di share juga ya. Kita bisa Ya, nge-share ini juga ke semua teman-teman People Journey. Boleh ya. boleh bisa. Jadi gini Jun, untuk olahraga gue sendiri, Hmm. tadi gue bilang gue seminggu terdiri dari lima kali latihan ya, 5 kali olahraga ya. Nah buat teman-teman lain yang masih pemula atau baru mau mulai, menurut gue 5 kali dalam seminggu, ada yang orang yang ngerasa itu berat Jun. Ada yang orang ngerasa 3 kali aja udah cukup gitu. Ya udah, oke 3 kali dalam seminggu itu nggak apa-apa banget. Satu kali olahraga itu terdiri dari 30 menit sampai 1 jam, itu menurut gue udah cukup banget. Gerakannya gue split nih. Biasanya gue di hari pertama itu latihan upper body misalkan ya. Upper body mulai dari pinggang ke atas, gitu, mulai bicep, tricep, dada, back. Terus hari selanjutnya biasanya gue lower body nih, gitu. Pinggang, lower back, habis itu kaki, betis, ya kan? Intinya lower body, tubuh bagian bawah. Habis itu hari selanjutnya biasanya gue cardio, hari selanjutnya latihan perut atau abs. Nah, itu menu lengkapnya bisa kalian cek di Instagram gue nanti Nanti kita biar langsung. Instagramnya Ayub ya di sini. Jadi pada saat Boleh. mau lower bank atau apa nanti kita coba share juga. Iya boleh. Jadi itu biasa gue post hampir tiap hari sih gue post menu-menu latihannya, dan gue emang ganti terus tuh menu latihannya biar nggak bosan aja sih. Soalnya gue kalau misalnya stick ke satu jenis latihan itu doang, ya pasti bosan lah John gitu ya. Kayak kita main futsal gitu, tapi kita jadi kiper mulu gitu seumur hidup kan malas juga ya. Makanya kita variasiin aja. Terakhir kayak quotes nih Yub. Nah gue pengen ada quotes dari Ayub. Selama journey ini ya, journey Ayub ini membentuk tubuh yang ideal banget ya menurut saya, dan juga teman-teman banyak yang bilang juga ya transformasinya sangat terlihat gitu ya. Nah ini kira-kira quotes buat teman-teman apa nih? Menurut gue fitness itu adalah maraton John, bukan sprint. Itu kebanyakan orang salah. Orang nargetin nih, misalnya gue 1 bulan nih, gue pengen 1 bulan pengen six pack gitu kan. Dia udah nargetin diri dia, dan ketika dia dalam 1 bulan gak berhasil, jadinya desperate John. Ini depresi gitu karena nggak berhasil ya kan. Dia udah nargetin suatu hal yang dia rasa itu merupakan sebuah sprint gitu. Terlalu terburu-buru. Gue tak adalah ketika kita lagi down nih, ya kan. Itu it's okay John. It's okay buat ngerasa down, buat ngerasa nggak pengen olahraga untuk suatu saat gitu ya. It's okay, nggak apa-apa. Gitu. Itu nggak harus bikin kita buat berhenti selamanya kan kayak gitu. Besoknya kita back on track lagi gitu. Kayak misalnya kemarin Lebaran 1-2 hari makan berantakan, nggak olahraga, it's okay, nggak apa-apa men. Yang penting besoknya kita back on track lagi kayak gitu. Jadi intinya kalau COVID-19 ini nggak, intinya sih kalau sama ya kayak bisnis gitu ya. Jadi kita nggak boleh wah nunggu COVID-19 ini selesai gitu buat olahraga, nggak juga gitu ya. Ternyata banyak cara-caranya untuk kita tetap fit, tetap bisa bugar gitu ya. Nah ini makanya input dari Ayub ini sangat bermanfaat lah buat rekan-rekan People Journey di rumah gitu. Jadi tetap berolahraga. Jadi pandemi ini kita tetap positif ya, jangan terus terlampau dengan berita-berita negatif. Terus isi kegiatan dengan kegiatan positif, salah satunya adalah berolahraga. Jadi rutinkan, jadi besok udah mulai kita rutin lagi berolahraga ya. Kata Ayub tadi berapa? Seminggu 3 kali aja kok. 3 kali aja ya? 3 kali cukup. Ya 3 kali aja cukup. Jadi itu yang harus ditanamkan ke kita semua untuk beradaptasi dengan COVID-19 ini gitu. Dan salah satu caranya adalah berolahraga rutin.